Cak, pabrikan yang berhasil dan pabrikan yang akan disukai oleh konsumen adalah pabrikan yang mampu memberikan gebrakan terbaik untuk para bikers. Dan sampean tahu nggak? Yamaha baru saja meluncurkan sebuah generasi terbaru. Ini motorsport yang menggunakan basis dari Yamaha Bison atau FZ16, namun desainnya retro klasik dengan label FZX. Kita akan bedah seperti apa sosoknya karena ternyata sosoknya sangat menarik, Cak. Kita akan kupas setelah ini, jangan kemana-mana, bakal keren banget. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB masih di sebuah hotel tempat IWB menginap, tapi kita tidak boleh ketinggalan kereta, Cak. Jadi apapun itu, walaupun mungkin IWB jauh dari tempat kediaman di Jakarta, tapi kalau mengenai informasi tenang, Kang Mas, Iwan beneran masih tetap yang terdepan. Amin ya robbal alamin. Kang Mas, jadi gini, sampean mungkin nggak banyak tahu bahwa baru-baru ini Yamaha telah menggebrak dunia dengan sebuah generasi motorsport baru. Ini adalah motor yang memang unik. Karena kenapa? Kalau kita lihat basis desain nyomot dari Bison atau FZ16. Nah, sama baru tahu kan? Jadi ini adalah sebuah generasi yang memang sekali lagi desainnya begitu retro, dibuat sedemikian rupa supaya retro banget. Namun basis dari framenya, engine-nya, perangkat-perangkatnya itu semuanya mengambil dari Yamaha FZ16 atau Bison. Sebagai informasi, Kang Mas, sama pasti bingung. Cak IWB kok ngomong FZ16 itu apa? Bener, Cak? Jadi kalau kita membahas mengenai FZ16, ini sebenarnya tidak lepas dari Yamaha Bison. Jadi di tanah air kan disebut sebagai Bison atau Bison ya kita sebutnya. Sementara di India sendiri disebut sebagai FZ16. Jadi nama di India ini adalah FZ series, ketika masuk di Indonesia bernama Bison. Nah, ini yang mungkin sampai tidak tahu, maka IWB coba menjabarkan secara general dulu supaya mendapatkan gambaran sebelum kita membahas mengenai generasi terbaru yang kita sebut sebagai retro klasik modern, retro modern terbaru, walaupun bukan XSR, tapi ini adalah sebuah generasi yang paling baru dari Yamaha untuk para bikers di India. Nah, jadi sampai jangan seneng dulu karena ini sebenarnya datang dari India, namun bolehlah kita akan bahas dan juga kita akan analisa apakah Yamaha Indonesia akan mendatangkan generasi ini ke Indonesia. Apakah ada potensi dan bagaimana kira-kira ke masa depan? Sebagai informasi, Kang Mas, seminggu yang lalu Yamaha India, sekali lagi Yamaha India ya, bukan di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin Indonesia memang tidak ada pergerakan untuk motorsportnya, nyaris stagnan di tempat, tapi ini adalah pasar India. Bolehlah kita akan share buat sampean semuanya supaya tahu bagaimana sih tren market di luar, supaya kita tidak hanya tahu di dalam box gitu aja, Cak. Ini penting banget karena siapa tahu di masa depan Yamaha Indonesia akan tertarik, who knows, makanya kita akan coba bahas pelan-pelan. Nah, untuk generasi terbaru ini, sampean akan bisa melihat bahwa FZX namanya, ini adalah generasi retro. Ini merupakan pengembangan dari FZ16, Cak. Jadi dari sasisnya, kemudian dari suspensinya, kemudian juga dari jok-joknya, kemudian juga dari engine-nya, bahkan dari roda-rodanya, dari peleknya. Ini juga benar-benar mirip dengan FZ16 atau disebut di Indonesia sebagai Yamaha Bison. Tapi yang menarik adalah untuk generasi FZX disebut Yamaha sebagai X ini ya. Jadi tidak sama dengan yang model Street Fighter-nya atau Naked-nya yang sama tahu FZ16 atau Bison itu. Maka untuk yang terbaru baru saja dirilis seminggu yang lalu ini adalah sebuah generasi retro modern, dan yang menarik adalah Yamaha ternyata sudah menjejali dengan Y-Connected, Cak. Nah, ini sebuah gebrakan tentunya karena baru di sana di India ya, baru lahir untuk motorsport dengan Y-Connected. Sementara di Indonesia kan belum ada, Cak. Hanya di Matic, NMAX ataupun Aerox untuk Y-Connected. Untuk menggambarkan sampai semuanya mengenai sosok terbaru dari FZX ini, IWB sudah racik sebuah video presentasi singkat buat sampai semuanya. Biar sampai tahu seperti apa sosoknya, kita akan bedah dalam video berikut ini. Inilah generasi terbaru dari motorsport Yamaha yang disebut sebagai FZX. Seperti namanya, Cak, sampai pasti paham bahwa FZX ini dinamakan FZ karena mengusung basis engine, basis frame, dan basis desain dari FZ16. Kita akan mencoba untuk membedah pelan-pelan sosok dari FZX ini dari depan. Untuk desainnya, kita bisa katakan bahwa FZX
merupakan desain yang memang mirip dengan XSR series. Jadi kalau kita melihat dari lampu-lampunya, sama-sama perhatikan di sini, Cak. Lampunya sudah manut model bulat. Lampu ini memang satu. Kalau kita lihat ada semacam DRL yang memutari di bagian reflektornya. Kemudian untuk lampu depannya sudah manut model proji. Jadi kalau kita melihat sepertinya lampunya adalah proyektor yang berwarna putih. Lalu kalau dilihat dari kaki-kakinya, Cak. Untuk kaki-kakinya memang betul, Kang Mas. Sampean akan melihat yang pertama dari sisi pelek. Peleknya memang menggunakan pelek daripada FZ16. Jadi model palang Y sedikit bengkok. Lalu termasuk juga di bagian disc brake-nya. Disc brake masih manut model bulat tanpa model wave. Jadi ini memang komponen yang sama yang digunakan oleh Yamaha FZ16 atau Yamaha Bison. Suspensinya juga masih manut model teleskopik. Namun kelebihan dari model ini adalah dari ukuran atau size daripada suspensinya yang sudah sangat besar, yakni 41 mm. Mungkin untuk teleskopik, ukuran ini terbesar di kelasnya. Dan yang paling menarik lagi adalah keputusan Yamaha untuk mencangkokkan fender dengan bracket di bagian tengah seperti aluminium. Dan kalau kita memperhatikan, memang pendekatan yang dilakukan oleh Yamaha pada FZX ini mirip dengan XSR series family. Dan satu juga yang menjadi perhatian kita adalah bagian inner tube-nya yang sudah dibungkus oleh karet. Jadi kalau kita perhatikan ada rasa seperti adventure bike, ya. Namun juga ada rasa trailnya, tapi juga ada retronya. Dari situ, Kang Mas, kita akan juga melihat pada bagian lampu senya. Ternyata lampu senya masih manut model bohlam biasa seperti milik Bison pada umumnya. Kemudian bagian kuping-kupingnya juga masih mempertahankan model besi, Cak. Jadi tidak ada kembangan apapun di sana, tidak ada variasi, hanya bracket biasa dengan warna chrome-chromean, Cak. Jadi model chrome, speedometernya itu rada-rada jengat ke atas dengan rongga yang cukup lebar gap antara lampu dengan bagian speedometernya. Jadi kelihatannya jadi menganga begitu, Cak. Ini adalah satu kesatuan desain yang dianggap oleh desainer Yamaha India sebuah desain keren menurut mereka. Dan entah kenapa klasiknya itu juga diperkuat di bagian mirrornya atau di bagian spionnya yang menganut model bulat. Bagian framenya ini pasti IWP teringat sekali dengan Yamaha Bison Blue Angel, di mana untuk framenya manut model satu besi pipa bagian depan menyangga engine yang bisa kita sebut sebagai pola berlian atau diamond, dan juga di bagian hangernya untuk surutnya sangat mirip dengan FZ16 atau Bison, di mana ada kisi-kisi yang horizontal ya dari kiri ke kanan, nongol juga di FZX. Kemudian untuk bagian surutnya, ternyata surutnya itu vertikal dari bawah ke atas dan berwarna silver untuk yang warna biru ini. Kemudian juga di bagian engine-nya, Cak, engine-nya juga masih sama, crankcase-nya sangat identik dengan Yamaha Bison atau FZ16, di mana engine ini masih 2 katup SOHC dengan pendinginan yang pasti masih mengandalkan dari udara. Nah, untuk engine mungkin kita tidak bisa berharap banyak karena ternyata engine dari Yamaha FZX ini masih sangat mirip dengan engine Bison, di mana motor ini lebih fokus pada efisiensi, bukan pada performa. Sehingga kalau kita melihat dari spesifikasi, motor ini juga cukup ya, tidak terlalu kenceng sih. Untuk powernya di kisaran 12,2 HP pada 7.250 rpm dan torsi pada kisaran 13,6 Nm pada 5.500 rpm dengan kubikasi murni 149 cc. Dan yang pasti, Cak, ternyata masih 5 speed atau 5 gear transmisi, jadi belum 6 speed, Kang Mas. Lalu kalau untuk urusan pada bagian speedometer, Cak, speedometernya memang tidak dijelaskan secara gamblang apa saja yang ada di dalam sana. Namun jika kita melihat sekilas, saya akan melihat sebuah speedometer dengan backlight warna biru, di mana speedometernya sudah full digital dengan indikator fitur Eco. Yes, jadi, Cak, untuk FZX ini mirip dengan FZ16, Yamaha sudah menjejali fitur Eco. Jadi Eco ini merupakan indikator sinyal riding style kita di jalanan. Dan juga termasuk untuk engine-nya, Kang Mas. Kalau kita melihat seperti dengan FZ16, mesinnya memang tidak untuk high RPM. Jadi kalau kita lihat dari limiternya, Cak, limiternya sendiri di angka 10.500 sepertinya, namun redline di angka 8.500. Artinya apa? Yang pasti motor ini memang lebih bagus ke akselerasi ketimbang top speednya. Dan yang paling outstanding dari semua fitur yang ditunjukkan atau dipamerkan oleh Yamaha pada FZX ini adalah hadirnya aplikasi Y Connected. Ini adalah aplikasi yang memang sangat mirip dengan NMAX ataupun iRock, namun hadir pada motorsport dengan label FZX ini. Dan selebihnya adalah
hadirnya bar indikator fuel atau bensin, kemudian speed, dan juga odo trip yang bisa sampai lihat di gambar ini. Dan backlightnya warna biru, Cak. Lalu untuk fitur-fitur lainnya atau indikator lainnya tidak ada apapun kecuali netral atau N, kemudian high beam, kemudian lampu sen kiri kanan, kemudian juga engine checking. Satu hal yang cukup menarik jika sampai perhatikan adalah untuk charging HP, Cak. Ternyata Yamaha menjejali FZX dengan DC outlet 12 volt, di mana sampean bisa ngecas HP di motor dan posisinya itu berada di bawah speedometer. Ini cukup menarik Kang Mas, karena kita tahu bahwa posisi tersebut biasanya untuk dicangkokkan kunci, namun untuk kunci kontaknya justru berada di bagian tangkinya. Jadi mirip dengan Vixion zaman dulu. Artinya apa? Di bagian bawah speedometer itu adalah untuk ngecas HP, sementara untuk menghidupkan motor berada di ujung tangki. Untuk di bagian tangki-tangkinya, Cak, tangkinya pastinya sudah menurut model kondom atau cover plastik, di mana ya desainnya ala-ala retro. Untuk bentuk depannya agak membulat gede, sementara di bagian pangkalnya mengecil. Dan bagian samping atau side casing tertulis Yamaha dengan bentuk lekukan yang rada menonjol begitu, dan juga di bagian bawah daripada jok yang dilabur warna hitam. Kemudian joknya sendiri, Cak, ada ulir-ulirnya khas retro, dan ternyata modelnya untuk jok ini adalah mode tandem. Footstepnya juga masih biasa saja, artinya sama dengan FZ series, sangat identik, termasuk juga hadirnya behel belakang yang ya pipa biasa, Cak. Jadi pipa besi yang memang ditunjukkan atau diracik supaya motor ini benar-benar terasa retronya. Jadi semua paket ini diberikan oleh Yamaha dengan harga yang cukup miring. Di India sendiri, Yamaha menjual FZX dengan 3 brand warna, yakni Matte Copper, Metallic Blue, dan Matte Black. Motor retro berbasis Bison ini diperkenalkan dengan 2 tipe, yakni versi standar dengan bandrol di angka Rp117.000, atau jika kita konversi ke rupiah maka jatuhnya di angka 22,8 jutaan. Sementara untuk versi satunya adalah versi Y Connected yang dijual dengan harga Rp120.000, atau jika kita konversi ke rupiah jatuhnya adalah 23,4 jutaan. Warna-warna tersebut juga berbeda antara varian satu dan lainnya, di mana jika biru serutnya di clear warna silver, maka untuk warna orange ini serutnya di clear warna hitam matte. Termasuk juga bagian jok-joknya juga black matte, di mana untuk bagian sampingnya di clear warna abu-abu. Jadi ini adalah FZX, termasuk juga hadirnya warna hitam, dan bagian belakang seperti ini, Cak. Yes, jadi ini adalah generasi terbaru Yamaha India yang baru saja dirilis mungkin sekitar seminggu yang lalu, Cak, dan saat ini sudah dijual secara umum di India. Jadi semoga saja informasi IWB Persamaan semuanya bisa memberikan gambaran supaya kita tidak ketinggalan kereta informasi apapun dari luar negeri sekalipun. Piye, menurut sampean api ora? Ya, itulah. Itu memang kalau kita jujur, Cak, ini adalah sebuah desain yang dikembangkan di India, dan tentunya banyak tangan-tangan orang India di sana, sehingga kalau kita ngomongin mengenai desain, ya sekali lagi dari opini pribadi mungkin agak kaku, tidak masuk dan sedikit dipaksa. Tapi ya kita nggak tahu apakah memang di sana nanti akan sukses, kan baru dirilis seminggu yang lalu. Namun kalau secara general kita harus berikan apresiasi buat Yamaha yang telah berusaha keras. Bagaimana desainer berusaha keras sekali lagi mencoba untuk meracik desain dengan frame yang sama dengan FZ16, engine yang sama, komponen yang sama. Iki ora gampang, Kang Mas. Jadi pasti susah. Karena kenapa? Desainer harus mempergunakan semua komponen yang ada dan coba diterjemahkan pada sebuah desain retro. Ini ya susah banget pastinya. Dan sama bisa melihat bahwa dari beberapa detail-detailnya memang sekali lagi agak maksa, seperti ya kita lihat aja di bagian belakangnya walaupun sudah LED, namun ini rasanya agak kaku. Kemudian juga di bagian depannya yang tidak terlalu sinkron karena tangkinya juga terlalu gede, dan ya itu sih selera sekali lagi. Namun yang jelas, Cak, kalau kita melihat dari desainnya memang agak memaksa, agak maksa, tapi kita perlu apresiasi. Karena kenapa? Harganya, Kang Mas, harganya miring pol. Jadi harga di India itu hanya 22 jutaan. Ini sebuah gebrakan di India dan belum tentu di Indonesia akan diaplikasi. By the way, pasti sama bertanya, terus Cak IWB kira-kira bagaimana? Ada nggak potensi motor ini dibawa oleh Yamaha Indonesia ke tanah air? Cak, kalau sampai tanya itu sekali lagi seperti sampai pungguk perindukan bulan. Karena kenapa? Sekali lagi, ini selalu ulang-ulang bahwa market di India dan di tanah air beda. Kalau di India bisa dipastikan satu, yang paling tren di sana atau yang paling disukai oleh para konsumen di India adalah motorsport. Jadi bukan matic, Kang Mas. Itulah kenapa di sini ya yang notabene memang basisnya skutik,
banyak pabrikan seperti stagnan, tidak banyak bergerak. Kecuali Honda ya, kita ngomongnya yang Yamaha ya. Kita kan ngomongnya topiknya Yamaha. Jadi kita lebih ke Yamaha-nya aja. Yamaha sekarang kita melihat bahwa sportnya terlalu apa ya, khususnya fiction ya, di rentang untuk range di market itu tidak banyak bergerak. Apalagi ini untuk RZX yang disebut oleh Yamaha dengan kode X ini, ternyata memang memasuki atau masuk pada kelas yang sedikit entry, sedikit di bawah yang ditempati oleh Bison. Jadi ini bisa kita katakan kembarannya, Cak. Bosone, Cak, kalau fiction punya EXR ya, XSR ya kan, susah banget ngomongnya. Sementara untuk Bison ini memiliki FZX ini. Jadi sebuah disertifikasi produk dari modern menjadi retro. Jadi ini ya sebuah apa ya, kita katakan ya sebuah usaha dari pabrikan supaya bisa ekspansi market, dan sekali lagi kita akan lihat apakah motor ini bisa booming di sana di India. Namun kalau saya bertanya, kalau di Indonesia bagaimana potensinya, Mas? Kalau di Indonesia saya katakan sangat kecil kemungkinannya, karena satu, kita tahu bahwa Bison saja tidak sukses di sini untuk yang injeksi ya sekarang ini. Sementara kalau di India ya kita nggak tahu lah, di sana mungkin bisa booming, tapi di sini kan kurang. Apalagi kalau yang FZX ini, Ibu nggak tahu kalau memang sampean tertarik atau sampean seneng, ya monggo komentar aja di kolom komentar. Komen saja di kolom komentar maksudnya, supaya dibaca pabrikan, dan siapa tahu mereka dengan membaca komen sampean ada namanya konsiderasi pertimbangan ya. Tiba-tiba mereka survei, kemudian ternyata mayoritas menyukai, ya bisa saja masuk ke tanah air. Tapi kalau secara analisa IWB, secara analogi IWB, secara analisa terawangan dan juga kisi-kisi ala Bosone, Cak, nyaris tidak ada indikasi ke sana, indikasi Yamaha Indonesia akan membawa FZX ini di tanah air. Tapi nggak tahu ya, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi ya kita akan terawang mengenai itu. Tapi detik ini, per sekarang, sama sekali tidak ada potensi ke sana. Jadi sampai jangan banyak berharap. Biarlah ini menjadi sebuah cerita, cerita indah, cerita informasi yang datang dari India, biar kita juga tahu tren-tren market di luar negeri. Jadi tidak selalu IWB membahas motor di tanah air, karena sesekali kita akan bahas di luar negeri supaya kita tidak ketinggalan kereta, itu yang pasti. Jadi sekali lagi Kang Mas, Yamaha India sudah sukses merilis generasi terbaru versi retro klasik dari FZ16 atau Bison yang diberi label dengan FZX dengan transmisi 5-speed, engine SUHC 2 katup, power di kisaran 12-an ya, jadi masih 12-an PS. Kemudian juga motor ini efisien, irit, tentunya sama, jangan banyak berharap tentang power. Tapi memang sekali lagi yang ditonjolkan oleh Yamaha pada motor ini adalah lifestyle, kemudian juga buat fun to ride, buat touring jarak jauh enak ya. Jadi monggo sampean komen saja di bawah kolom komentar kalau memang sampean tertarik, monggo komen saja di bawah, siapa tahu nanti dibaca oleh Yamaha. Tapi ya IWB juga berharap sampean komen secara jujur. Jadi jangan sampai menjebak pabrikan, sampean bilang keren-keren nanti sampean nggak beli, kan sampean gayanya kadang-kadang begitu, Cak. Jadi monggo sampean komentar, dan kalau sampean oke, silahkan oke. Kalau sampean tidak suka, ya seperti apa, kenapa nggak suka, sampean berikan alasannya. Kalau suka, sampean juga berikan alasannya biar gamblang padang jinglang ya. Jadi ngono Kang Mas ya. Sekilas informasi dari WB, kita sudahin dulu video ini. Kita akan sambung pada sekilas informasi yang lainnya. Dan kalau sampean suka, sekali lagi, kalau sampean suka seperti biasa, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaskandos.